Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Maria Angela Juen dari kelas 2.2 Hukum 2022. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait konsep negara. Sebelumnya kita ketahui bahwa landasan berdirinya negara Indonesia ialah Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Jadi Pancasila terdiri dari 5 dasar. Nah, yang pertama itu nilai ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, dan keempat kerakyatan, dan yang kelima nilai keadilan. Dalam Pancasila terdapat 3 pilar, yaitu yang pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijadikan pilar sebagai landasan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang kedua ialah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika dijadikan pilar sebagai semboyan bangsa Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, yang ketiga ialah NKRI. NKRI atau yang sering kita sebut ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan pilar dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya terkait prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang pertama ialah prinsip negara kesatuan. Prinsip negara kesatuan sudah tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, dengan sistem pemerintahan dipimpin oleh seorang presiden sebagai pemerintah pusat dan wilayah di bawah kekuasaannya ialah diberi sistem desentralisasi. Nah, yang kedua adalah sistem hukum. Yang kedua adalah prinsip hukum. Prinsip hukum juga sudah tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Bahwasannya bahwa negara hukum harus mampu menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan dan keadilan. Tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang ketiga adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Artinya bahwa meskipun Indonesia berbeda suku, ras, budaya, bahasa, agama, tetapi perbedaan tersebut tidak menjadikan kita untuk memecah belah, tetapi jadikan perbedaan itu sebagai pemersatu bangsa. Dan yang keempat adalah prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi sebagaimana sistem pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya kekuasaan negara tertinggi ada di tangan rakyat. Tetapi yang terjadi saat ini, demokrasi di Indonesia tidak sesuai dengan konsep demokrasi itu sendiri. Kekuasaan partai-partai politik lebih dominan dalam negara. Masyarakat hanya dituntut untuk memilih yang telah ditentukan oleh partai politik itu sendiri. Nah, sebagaimana dapat kita lihat di negara Amerika, bahwa partai politik hanya terdiri dari 2 partai politik saja, yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat. Oleh karena itu, ketika negara kesatuan dibangun, maka yang dibuat ialah konsep kesatuan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.